Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Ya, buku yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita yang kita lakukan. Biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, karena di nasihat firman Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita bersyukur hanya kepada Tuhan saja yang selalu memberikan kita jalan yang terbaik, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk kita terus melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, dipercayakan ujian-ujian. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita pikir kita punya banyak ujian. Bagaimana rasanya kehilangan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuanmu, semua pelayanmu, dan ribuan domba, unta, dan sapi di dalam satu hari? Kemudian sebelum Anda punya waktu untuk pulih dari keterkejutan, Anda tidak diberitahu bahwa Anda juga telah kehilangan semua harta benda. Jika kombinasi peristiwa tersebut tidak cukup untuk sebuah cobaan yang menyayat hati, Anda sekarang dihajar dengan bisul yang menyakitkan, mulai dari kepala hingga telapak kaki, menambahkan cercaan terhadap luka Anda. Pasangan Anda berkata, kutuklah Tuhan dan matilah. Ya, jadi ini ujian yang datang kepada hamba Tuhan, yaitu Ayub. Ujian yang sangat-sangat berat di dalam kehidupannya. Ujian yang luar biasa yang harus Ayub hadapi di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dia dapat mengontrol pikirannya untuk dia tetap selalu mengandalkan akan Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya kepada Ayub. Ya, mungkin pada saat ini kita menghadapi ujian tidak seberat apa yang Ayub hadapi, tetapi seringkali kita menyerah. Ya, seringkali kita jatuh. Jadi suatu pelajaran yang sungguh luar biasa saat ini kembali lagi memberikan kita teguran di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Syukurlah kepada Tuhan atas kisah Ayub yang berseru dalam kesakitannya, sekalipun dia membunuh aku, namun aku akan tetap percaya kepadanya. Ya, jadi inilah iman yang luar biasa yang Ayub teladani bagi kita, umat-umat Tuhan saat ini. Ya, sampai-sampai istrinya pun mengatakan kepada Ayub, kutuklah Tuhan dan matilah. Wow, ujian yang sangat-sangat berat yang Ayub hadapi di dalam kehidupannya. Syukurlah kepada Tuhan atas kisah Ayub. Ya, dan di sini walaupun Ayub sekalipun dia mati, namun dia tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Kisah ini menyajikan pemandangan khusus mengenai pertentangan antara Kristus dan iblis yang sedang berkecambuk atas setiap jiwa. Ya, jadi kembali lagi kita diingatkan, kisah dari Ayub ini menyajikan pemandangan khusus mengenai pertentangan antara Kristus dan iblis yang sedang berkecambuk atas kehidupan manusia. Ya, inilah yang terjadi di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana dunia ini penuh dengan kejahatan. Ya, kita melihat mungkin di berita-berita di media sosial, banyak sekali kisah-kisah yang tidak masuk akal. Kisah-kisah yang mengejutkan kita, yang membuat kita bahwa inilah waktunya untuk kita siap sedia. Iblis melontarkan tuduhan, Ayub melayani engkau hanya karena apa yang dia dapatkan darimu. Ya, jadi kembali lagi, iblis atau si jahat itu melontarkan tuduhan kepada Ayub, bahwa Ayub melayani Tuhan hanya karena apa yang dia sudah dapati. Dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan keluarga yang utuh, bagaimana para hamba-hambanya yang bekerja dengannya. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa si jahat itu atau iblis ini melontarkan tuduhan bahwa Ayub ini memiliki segalanya, maka dia patut menyembah Tuhan. Tuhan harus meluruskan catatan Ayub dengan mengizinkan dia untuk diuji sampai sejauh mungkin. Ya, Tuhan membuktikan bahwa Ayub tidak melayani dia karena segala berkat-berkatnya, melainkan karena ia mengasihinya. Ya, jadi Ayub sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ya, bukan karena dia memiliki segalanya, makanya barulah dia melayani Tuhan. Tetapi apa yang menjadi suatu hal yang menarik dari pelajaran Ayub, bahwa apa yang dia
miliki itu, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, sampai-sampai dia mengatakan bila nyawanya pun diambil, dia tetap mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan membuktikan bahwa Ayub dapat dipercaya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda dan saya bersungut-sungut dan mengeluh ketika kita diuji dengan cobaan yang berapi-api? Ya, jadi kembali lagi pelajaran untuk kita, pribadi lepas pribadi. Anda dan saya saat ini, pada saat kita diuji, apakah kita mengeluh di dalam kehidupan kita? Mungkin saja kita mengeluh di dalam hati kita. Ya, Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu pelajaran yang luar biasa saat ini. Ya, bila mana masalah-masalah itu datang di hadapan kita, baiklah kita berdoa meminta Tuhan bantu saya. Supaya saya tidak mengeluarkan hal-hal yang menyakiti hatimu. Supaya saya tetap bersandar kepada janji-janjimu yang indah. Yang memberikan saya kekuatan, memberikan saya pengharapan untuk terus maju di dalam jalan kebenarannya. Ya, kita harus perlu mempelajari ini dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Begitu pula saya secara pribadi. Ya, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Tanpa Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Ayub ini dapat dipercaya. Ingatlah bahwa Tuhan berupaya menunjukkan bahwa Anda memang layak untuk Dia percaya. Jika Anda tunduk pada api pemurnian, semua sampah akan hilang terbakar habis dan karakter Anda akan bersinar seperti emas yang paling murni. Anda akan menjadi seperti Yesus yang membuat Anda dapat dipercaya di alam semestanya yang tanpa dosa. Ya, jadi kita harus ingat ya bahwa Tuhan juga berupaya menunjukkan bahwa kita ini memang layak untuk dipercaya. Ya, jadi jangan biarkan kita mempunyai keraguan. Jangan membiarkan kita mempunyai iman yang goyah terhadap Tuhan. Karena Tuhan mau supaya Dia juga mempercayai kita, dapat menjalankan setiap apapun yang Dia sudah berikan kepada kita. Ya, inilah pemikiran yang menenteramkan hati. Kehadiran Bapa mengelilingi Kristus dan tidak ada yang menimpanya kecuali diizinkan oleh kasih yang tak terbatas itu yang menjadi berkat bagi dunia ini. Inilah sumber penghiburannya dan itu ada untuk kita. Orang yang dikaruniai Roh Kristus tinggal di dalam Kristus. Pukulan yang ditunjukkan kepadanya jatuh kepada juru selamat yang mengelilinginya dengan kehadirannya. Apa saja yang datang kepadanya datang dari Kristus. Dia tidak perlu melawan kejahatan karena Kristuslah pembelanya. Tidak ada yang dapat menjamanya kecuali seizin Tuhan kita. Ya, Ellen G. White khotbah di atas bukit halaman 82. Ya, jadi inilah pemikiran yang menenteramkan hati. Ya, bagaimana kehadiran Bapa mengelilingi Kristus dan tidak ada yang menimpanya kecuali diizinkan oleh kasih yang tak terbatas itu yang menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, jadi orang yang dikaruniai Roh Kristus tinggal di dalam Kristus sendiri. Pukulan yang ditunjukkan kepadanya jatuh kepada Kristus yang mengelilinginya dengan kehadirannya. Apa saja yang dapat datang kepadanya datang dari Kristus. Ya, jadi dia tidak perlu melawan kejahatan karena Kristuslah pembelanya. Ya, jadi tidak ada yang dapat menjamanya kecuali seizin Tuhan. Ya, jadi Ayub tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun atau sekalipun iblis yang dapat menjama, yang dapat mencabut nyawa daripada Ayub kecuali Tuhan sendiri. Ya, Tuhan melihat ketulusan daripada hambanya Ayub. Walaupun Ayub diberikan ujian yang begitu berat di dalam kehidupannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan akan Bapanya yang ada di surga. Karena dia tahu semuanya ini adalah milik Tuhan. Semua apa yang dia sudah lakukan, walaupun dia bekerja dengan keras sekuat tenaganya, tapi kembali lagi semuanya ini adalah milik Tuhan. Itulah yang Ayub percaya, ya bahwa Tuhan akan memberikan dia kesembuhan, bahwa Tuhan akan memberikan dia kelegaan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dan di sini juga dikatakan ya bahwa Tuhan membuktikan bahwa Ayub dapat dipercaya. Jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Mungkin kita sudah mempelajari ya, atau kita sudah membaca cerita mengenai Ayub ini berulang-ulang kali. Tetapi di hari ini kembali lagi pemikiran kita terbuka ya, bahwa kita pikir kita punya banyak ujian. Bagaimana dengan Ayub? Ujian yang sungguh berat yang dia hadapi. Ya, bagaimana rasanya kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua pelayannya, ribuan domba, unta, sapi di dalam 1 hari. Sekejap
semuanya hilang. Ya, pada saat penderitaan yang Ayub hadapi dalam kehidupannya, kesakitan yang dia rasakan, tiba-tiba datanglah istrinya dan kembali menggoyahkan akan imannya. Istrinya mengatakan, kutuklah Tuhan dan matilah. Jadi betapa sakitnya kehidupan Ayub yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Ya, tetapi bagaimana Ayub menunjukkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mau mengambil segala sesuatunya, dia hadapi itu. Jadi inilah bagaimana kita juga mendapatkan suatu pelajaran yang begitu luar biasa dari Ayub ini. Biarlah kita mau menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dikatakan, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidup Anda saat ini, dapatkah Anda berkata kepada Ayub, sekalipun dia membunuh aku, namun aku akan tetap percaya kepadanya? Apakah kita sanggup mengatakan hal tersebut pada saat kita mendapatkan ujian-ujian yang terberat di dalam kehidupan kita? Kembali lagi, inilah pertanyaan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia akan menyanggupkan kita, maka Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan di jalan kebenarannya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus bergantung iman kita hanya kepada Tuhan saja. Setiap teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita, biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita juga dapat mempraktekkan itu di dalam setiap kehidupan kita setiap harinya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.